Shalom, ketemu lagi dengan saya Deborah Dapa di channel GSCA Rumah Roti. Kali ini kita akan mengadakan sesi pendalaman Alkitab yang dibagi dalam 70 sesi. Kita akan belajar bersama-sama tentang semua hal yang berkaitan dengan Alkitab. So, pastikan teman-teman semua sudah subscribe dan aktifkan lonceng atau notifikasi GSCA Rumah Roti, supaya teman-temanlah yang pertama kali tahu ketika kami upload video terbaru. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertama. Kita akan belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Kita sangat perlu untuk belajar mengetahui dan mengenal kepercayaan penduduk Indonesia supaya tidak ada gagal paham di antara kita. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu dong. Deborah hitung mundur ya teman-teman. 3, 2, 1. Sudah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Agama-agama di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki masyarakat multikultural karena terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, etnis, budaya, dan lain-lainnya. Tahukah kamu apa itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri dari suku bangsa yang mempunyai struktur budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Contohnya, masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda loh teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar agama-agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama itu memiliki kitab suci masing-masing yang memuat ajaran-ajaran tentang panduan kehidupan umat beragama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut nama agama beserta kitab yang ada di Indonesia. 1. Agama Islam. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Waktunya dimulai sejak 17 Ramadan, dan saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat. Isi dari Al-Quran adalah petunjuk dan juga cerita mengenai sejarah suatu kaum. Ayat Al-Quran dibaca dalam bahasa Arab saat melaksanakan sholat. Seseorang yang menghafal isi Al-Quran disebut hafidz. Umat Islam membacakan Al-Quran dengan bernada dan sesuai peraturan yang ada. Dalam memahami makna Al-Quran, umat Islam biasanya menggunakan tafsir. Umat Islam beribadah di masjid. Mereka biasanya melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan membaca Al-Quran. Seperti itu penjelasan agama Islam. Selanjutnya, yang kedua adalah agama Kristen Katolik. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga menganut agama Kristen Katolik loh teman-teman. Kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Kristen Katolik pertama kali masuk di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku. Makanya tidak heran jika umat Kristen Katolik paling banyak dijumpai di daerah Indonesia bagian timur. Selain itu, umat Kristen Katolik beribadah di gereja pada hari Minggu yang dipimpin oleh uskup, romo, atau pastor. Sementara itu, umat Kristen Katolik juga memiliki hari besar loh teman-teman. Adapun hari besar Kristen Katolik adalah Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Selanjutnya, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan adalah pecahan dari agama Kristen Katolik.
Kitab suci agama Kristen Protestan sama dengan Kristen Katolik, yakni Alkitab. Umat Kristen biasanya beribadah di gereja yang dipimpin oleh pendeta dan para hamba Tuhan yang melayani dalam gereja. Sementara itu, umat Kristen beribadah pada hari Minggu dan hari lainnya yang telah ditentukan oleh masing-masing gereja. Selain itu, umat Kristen juga merayakan hari Natal, Paskah, kenaikan, dan lain-lainnya. Agama selanjutnya adalah agama Hindu. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Pemeluk agama Hindu paling banyak dijumpai di daerah Bali. Umat Hindu biasanya beribadah di pura, dan umat Hindu juga memiliki hari raya, yakni Hari Raya Nyepi, Kuningan, Galungan, dan Hari Raya Saraswati. Agama selanjutnya adalah agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha yakni Vihara. Hari raya agama Buddha yaitu Hari Katina, Hari Waisak, dan Hari Asda. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan di Indonesia. Namun, pemeluk agama Buddha di Indonesia tidak sebanyak agama-agama lainnya. Agama yang terakhir adalah agama Konghucu. Sejak era reformasi, agama yang diakui di Indonesia bertambah satu, yaitu Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang Cina yang merantau ke Indonesia. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Hari besar agama Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Secara umum, itulah penjelasan nama-nama agama yang ada di Indonesia. Agamaku Kristen. Agamamu apa? Kitab suciku adalah Alkitab. Kitab sucimu apa? Sampai di sini dulu ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, komen di bawah ini ya. Terima kasih karena sudah menonton sesi pertama pendalaman Alkitab. Besok kita akan belajar sesi 2 pendalaman Alkitab tentang latar belakang Alkitab kita. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, saran, dukungan, dan lain-lain, silakan komen di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, boleh dong di-share di semua akun media sosial kalian. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you. I love you so much.